Kucing merupakan hewan peliharaan yang disukai banyak orang karena menggemaskan. Meski bisa jadi teman di rumah, sayangnya tak semua orang bisa merawat kucing dengan benar. Bukan hanya tempat tinggal dan makanan saja, kucing juga memerlukan perawatan agar tetap sehat. Yang perlu diperhatikan dalam memelihara kucing adalah memberikan makanan berkualitas dan bernutrisi. Berikan makanan sesuai dengan kebutuhan nutrisi dan usia kucing. Kucing di bawah usia 12 bulan lebih perlu makanan yang berprotein tinggi. Kebutuhan seekor kucing akan makanan dapat berbeda-beda sepanjang tahapan hidupnya. Misalnya pada anak kucing atau kitten di bulan-bulan awal yang mengalami pertumbuhan dan perkembangan secara cepat memerlukan makanan yang tinggi kalori, protein, dan nutrisi esensial. Sedangkan pada kucing dewasa yang dibutuhkan sesuai dengan perubahan metabolisme tubuh dan tingkat aktivitasnya. Beberapa pemilik hewan seperti kucing misalnya terkadang memberi jumlah porsi makanan yang berlebih kepada mereka. Padahal memberi makanan dan camilan dalam jumlah banyak ternyata dapat menimbulkan konsekuensi tersendiri. Bisa menimbulkan masalah kesehatan loh, seperti gangguan ginjal atau gangguan pencernaan. Selain memperhatikan asupan nutrisi dan makanan, kucing juga perlu diperhatikan kebersihannya. Meski jarang dimandikan, sebagian besar kucing memang relatif bersih. Namun, kamu juga harus tetap merawat kucing dengan membersihkan tubuhnya seperti telinga dan memotong kuku. Selain itu, kita juga harus tetap merawat kucing dengan menyisir bulunya secara teratur. Jika diperlukan, kita juga bisa memandikan kucing sekitar 1-2 kali sebulan tergantung kebersihannya. Selain itu, kucing juga butuh asupan air yang banyak untuk mencegah dehidrasi. Pastikan tempat minum mudah dijangkau dan terlihat oleh hewan peliharaan kesayangan kita. Kucing juga termasuk salah satu hewan yang mudah stres akibat lingkungan ataupun perubahan cuaca. Oleh karena itu, kita harus memantaunya dengan tepat dan juga mengajak kucing kesayangan kita untuk bermain. Pemeriksaan rutin juga bisa membantu mendeteksi penyakit berbahaya yang mungkin dialami kucing. Kita bisa melakukan vaksinasi, membersihkan gigi kucing, atau sterilisasi. Jika kucing mengalami gejala keracunan, diare, lemas, atau kondisi bahaya lainnya, segera hubungi dokter hewan terdekat. Selain itu, kita juga harus rutin membersihkan tempat tidur kucing. Nah, kita harus menyiapkan tempat yang nyaman, misalnya alas tidur yang dilapisi selimut agar kucing tetap hangat. Secara rutin, cucilah tempat tidur kucing agar tidak ada kotoran dan bakteri yang bersarang. Pemirsa, saat ini banyak sekali masyarakat yang memilih kucing sebagai hewan peliharaan. Karena selain lucu dan menggemaskan serta bulunya yang halus, ternyata kucing juga bisa membuat kita lepas dari stres atau capek dalam bekerja. Karena kalau udah ketemu kucing, jadi bawaannya happy. Tapi punya peliharaan kucing nggak hanya sekedar harus memberi makan saja, tapi juga harus tahu cara merawatnya. Nah, bagaimana cara merawat kucing akan kita lihat dalam liputan khusus kali ini bersama saya Vera Wang di Davika TV. Mbak, halo. Aku tuh mau nanya-nanya deh, aku kan punya kucing domestik ya. Pengen tahu sih cara ngerawat kucing domestik, boleh nggak? Boleh ya, oke. Jadi kita mau ngobrol-ngobrol tentang cara ngerawat kucing domestik. Kucing domestik ini bisa gemuk nggak sih, Mbak? Sebenarnya bisa sih. Sebenarnya bisa ya? Tergantung perawatannya. Tergantung perawatannya. Dan kebutuhan nutrisinya udah kecukupi atau belum. Oke. Tergantung nutrisinya. Tergantung nutrisinya. Oke deh, kayaknya kita bakal ngobrol lama. Enaknya di mana? Di sebelah sana ya? Oke deh, kita ngobrol-ngobrol tentang bagaimana tips cara merawat kucing. Ya. Nah, pemirsa Davika TV, kita sekarang sudah bersama Mbak Linda yang merupakan salah satu owner pet shop yang ada di Bandar Jaya, Kabupaten Lampung Tengah. Dan tadi kita pengen ngobrol-ngobrol tentang bagaimana
tips merawat kucing karena masyarakat ini banyak banget yang pelihara kucing ya Mbak Linda ya. Ya, apalagi untuk di wilayah Bandar Jalan Lampu Tengah ini pecinta kucing itu sangat banyak sekali. Nah, Mbak Linda, ini kalau misalnya kita pengen tahu dulu nih, sebenarnya kucing ras dan kucing domestik, apakah beda nih perawatannya? Sebenarnya sama aja sih ya Mbak. Mereka kan sama-sama kucing dan kebutuhan nutrisinya itu juga sama sebenarnya ya. Cuman kadang ada beberapa orang yang membeda-bedakan. Padahal sebenarnya intinya sama aja. Intinya sama aja. Intinya sama. Nah, kalau kucing domestik kan memang mereka bulunya nggak setebal dari kucing ras ya. Nah, itu apakah ada perlakuan khusus atau ada makanan khusus yang diberikan untuk bulu kucing? Sebenarnya untuk makanan khusus itu nggak ada, disesuaikan aja sama kondisi kucingnya. Apakah dia itu cocok apa enggak sama makanan itu. Biasanya ada beberapa kucing yang sensitif terhadap makanan tertentu. Oh gitu. Jadi apa ya Mbak, kalau dia cocok walaupun harganya murah, itu biasanya kucingnya sehat-sehat aja. Sehat-sehat aja. Bulu dan kulitnya juga biasanya bagus. Jadi disesuaikan dengan kondisi kucingnya sendiri. Oh gitu. Jadi kalau makanan yang misalnya harganya juga murah, itu bukan berarti jelek banget ya. Jelek. Dan bukan berarti nggak cocok dengan si kucing tersebut. Nah, kalau untuk pemberian makan nih, apakah beda dari kucing kecil, kitten atau dewasa dari gramnya atau berat atau banyaknya nih? Sebaiknya untuk memilih jenis makanannya itu disesuaikan dengan jenjang usianya ya Mbak. Jadi untuk kucing di bawah usia 12 bulan itu sebaiknya menggunakan makanan khusus untuk kitten. Karena kitten itu membutuhkan protein yang lebih tinggi untuk proses pertumbuhannya. Beda dengan kucing dewasa. Jadi kalau untuk kitten itu ada makanan sendiri khusus kitten. Nah, kalau misalnya kucing kitten tapi dikasih makanan dewasa, efeknya apa nih Mbak? Biasanya sih makanan dewasa itu jumlah proteinnya lebih sedikit daripada makanan yang khusus kitten ya Mbak. Oh gitu. Jadi nutrisinya kurang untuk pertumbuhannya, sehingga bisa menyebabkan pertumbuhannya itu nggak optimal. Oh gitu. Dan biasanya berpengaruh terhadap pencernaannya juga. Jadi berpengaruh sama pencernaan dan pertumbuhannya nggak optimal. Nah, kalau kitten pencernaannya terganggu, itu biasanya apa nih Mbak gejalanya nih? Ya bisa gejalanya diare atau dia kalau nggak cocok tuh makanannya biasanya kadang dimuntahin lagi. Terus bulunya rontok biasanya kalau nggak cocok makanannya gitu. Nah itu tadi kan soal makanan ya. Kalau kucing kitten memang sebaiknya dikasih yang kitten yang banyak proteinnya. Kalau dewasa nih ada perlakuan khusus juga nggak untuk makanan mereka nih? Kalau yang dewasa untuk nutrisi tambahannya bisa dikasih vitamin. Untuk perlakuan khususnya nggak ada sih Mbak, disesuaikan aja dengan kondisi kucingnya masing-masing. Nah kalau misalnya beberapa kali aku pernah lihat kucing itu ada yang sakit atau mungkin kulitnya jamur gitu. Kenapa sih Mbak sebenarnya masalahnya nih? Mereka gampang sakit nih. Ya itu tadi, antibodinya biasanya lemah, kurang support imun dari makanan ataupun dari vitamin, atau biasanya karena stres juga bisa berpengaruh. Stres juga bisa ya? Terhadap antibodi. Iya bisa Mbak. Jadi kalau kucing stres ngefek ke antibodinya sehingga gampang sakit. Kayak gitu. Nah kalau misalnya makanan sudah terpenuhi, kemudian vitamin juga, ini tetap perlu vaksin ya kalau kucing ya? Vaksin itu penting banget Mbak, justru apalagi untuk kucing usia di bawah 7 bulan, karena biasanya kitten usia di bawah 7 bulan itu belum memiliki antibodi yang menyebabkan jadi gampang terkena penyakit terutama penyakit virus berbahaya. Itu kan bahaya banget tuh untuk kitten ya. Jadi sebaiknya usia kucing di bawah 6 bulan sebaiknya wajib vaksin dua kali. Nah, kalau emang sudah divaksin itu mereka bisa kayak kebal atau lebih bagus ya daya tahannya sama dibanding yang nggak vaksin. Iya, jadi itu 2 kali itu tujuannya untuk meningkatkan titer antibodi dari kitten itu sendiri. Sedangkan kalau untuk kucing dewasa cukup setahun sekali aja. Cukup setahun sekali. Setahun sekali rutin gitu ya. Setahun sekali rutin. Nah, nih Mbak, beberapa kucing itu kan
biasanya orang lebih cenderung melihara yang ras ya. Tadi kita kan bicara kalau domestik itu sebenarnya juga bisa jadi gemoy atau jadi lucu kan? Bisa banget. Bisa banget, tergantung dari apanya nih? Tergantung yaitu tadi Perawatannya, terus nutrisinya terpenuhi, terus apa namanya? vitaminnya mungkin ya. Iya, apa namanya? Dikasih obat cacing rutin, obat kutu rutin, kayak gitu nanti dia kelihatan kok perbedaannya kucing yang benar-benar terawat atau enggak itu kelihatan. Oke. Nah, Mbak Linda, terus kita juga pengen tahu nih, kalau ada kucing yang bulunya rontok itu gimana nih cara solusi ngatasinnya? Untuk mengatasinya sebaiknya sebelumnya kita cari tahu dulu penyebab kerontokannya itu karena apa. Biasanya penyebab kerontokan itu bisa disebabkan karena reaksi alergi, stres, terus bisa juga karena makanan ya, penyakit kulit juga bisa nggak cocok makanan, atau nggak cocok makanan. Oke deh. Nah, jadi memang balik lagi makanan tuh juga pengaruh banget ya sama juga badan sama rontoknya bulu atau enggak. Nah, Mbak Linda pernah nggak sih punya kucing dom yang gemuk atau gemoy nih? Punya ya. Nah, sebagian besar rata-rata kucing domestik sih, Mbak. Oh ya. Oke, kita boleh lihat kucing domnya Mbak Linda nggak sih sambil kita? Boleh. Tapi agak ngereok dikit nggak? Agak ngereok dikit ya. Oke deh, Miss Adamika, kita mau main-main sama kucingnya Mbak Linda. Di sini ada. Nanti kita sekalian lihat nih perawatannya seperti apa. Yuk Mbak Linda. Membaca adalah jendela dunia. Dengan membaca buku akan mampu meningkatkan kosakata, keterampilan komunikasi, dan menaikkan keterampilan bahasa kita, mengembangkan kefasihan, dan memungkinkan kita untuk mengekspresikan pikiran dan ide-ide kita lebih baik. Semakin kita banyak membaca, semakin kita memahami dunia di sekitar kita. Dan semakin banyak kehidupan luar yang akan kita ketahui. Membaca buku juga akan mampu melatih otak. Stimulasi mental membuat darah mengalir ke otak kita, mencegah berbagai macam penyakit seperti demensia dan Alzheimer. Saat kita membaca, fungsi kognitif dan memori kita meningkat. Semakin sehat otak Anda, maka semakin Anda mampu untuk fokus dan mengembangkan keterampilan analisis Anda. Membaca buku juga memiliki kekuatan untuk menginspirasi dan memotivasi kita dengan cerita-cerita tentang orang-orang hebat. Buku yang tepat dapat membawa kita kepada petualangan dan menginspirasi kita untuk memvisualisasikan daratan baru, dimensi, dan alam semesta alternatif. Ayo mulai dari sekarang tingkatkan minat baca kita. Mari tumbuhkan budaya literasi melalui gerakan Ayo Membaca. Luangkan waktu membaca 30 menit dalam sehari. Dengan membaca, kita akan tahu seisi dunia. Lu kenapa? Tahu nih, lagi nggak enak badan, kepala pusing, badan sakit semua. Udah kamu coba cek ke dokter belum? Gak usah lah, udah biasa kayak gini. Ntar lama-lama sembuh sendiri. Lah, jangan ngeremehin gitu bro. Siapa tahu lu kena DBD nanti malah bahaya. Biasanya gampang meninggal orang kena DBD itu, ya. Lah, jangan bercanda lah. Orang lagi sakit beneran diajak bercanda. Ya beneran, aku nggak bercanda. Soalnya gejalamu itu persis sama yang di Google itu, katanya penyakit DBD, sakit kepala, badannya sakit semua. Gitu, ayolah kita mending periksa ke dokter aja sebelum terlambat. Ya udah, ayo tak anterin kita ke dokter.
Nah ini siapa namanya Mbak? Namanya Embul. Umbul, ini kenapa nih dia nih? Lagi alergi ya? Nah iya, ini salah satu gejala alergi nih. Jadi Karena dia nggak cocok makanan. karena nggak cocok makanan. Jadi emang ngerawatnya juga harus cocok-cocokan makanan ya Mbak ya. Nah Mbak, ini kucing ini kan juga butuh snack ya? Iya. Biasanya kalau untuk snack durasi ngasihnya tuh berapa? Kayak berapa hari atau berapa ini nggak? Nggak ada patokan khusus sih Mbak. Ini cuman untuk selingan aja. Oh, untuk selingan aja. Supaya dia ini nyaman dan Oke. sini sayang, sini Coba sayang. sini sayang. Oh, ini snacknya ya Mbak ya? Iya. Ini kalau snack ini apa sih isinya? Maksudnya protein juga ya? Iya, isinya protein juga. Oh dia mau? Oh, suka banget. Biasanya kucing suka banget kalau dikasih snack. Oh jangan digigit sayang, sabar. Jadi dikasih satu ini satu kali ya? Sehari sekali aja cukup sih, Sehari Mbak. sekali aja cukup. Ini suka banget ya. Embul, mau gendong sih nggak sih Mbak? Coba lihat, ini domestik ya? Iya, domestik. Tapi sebesar ini. Aduh. Oyen ya. Kalau untuk mandiinnya, biasanya durasinya berapa sih idealnya kalau untuk kucing nih? Sebaiknya untuk grooming kucing sendiri itu bagusnya minimal 2 kali dalam seminggu. 2 kali seminggu. Nah, kalau di grooming itu apa aja sih Mbak biasanya Mbak? Bersihin Prosesnya? telinga, potong kuku, mandi, dan membersihkan bagian-bagian yang kotor. Oke, jadi 2 kali seminggu untuk Sebulan 2 sebulan 2 kali ya. Jadi untuk menjaga kebersihan ya dari mulai telinga, kuku sama bulunya badan. juga. Oh dia mau ya. Nah ini kan kucing itu gampang stres ya Mbak Linda ya. Salah satunya biar nggak stres tuh kita kasih mainan kayak seperti ini ya. Nah kalau mainan sendiri yang biasanya kucing banyak suka tuh yang kayak gimana Mbak? Ini apa nih namanya? Ini bulu-bulu ya? Tongkat bulu. Tongkat bulu gimana Mbak? Cuman kalau dia kayaknya kurang suka deh, dia Oh, sukanya iya? bola. Bola. Boleh diambilin bola. Bola. Dia kurang tertarik sama Oh mainan jadi ini. kucing beda-beda juga ya Mbak ya? Beda-beda. Ada yang suka bola Iya, nggak semuanya tertarik sama sama bulu. sama ini Mbak. Jadi Sayang. dan kita sebaiknya menghindari pemicu stres itu sendiri. Apa itu contohnya? Biasanya bisa stres karena birahi, karena hujan. kayak Oh, hujan juga bisa memicu stres ya? Bisa memicu stres. Sini sayang, bolanya coba kita lihat gimana dia cara mainnya. Sini nak. Coba. Nah, kucing ini kan termasuk golongan adik sayang sebelah sana. Jangan ke sana. Sini. Bul. Tapi dia doyan ya. Itu lagi digambil bed. Gak apa-apa biar Mbak. Sini sayang. Oh, dia emang aktif ya. Naik ke atas. Itu salah satu kucing yang sehat dan cocok makanannya kayak gitu Mbak. Dia aktif biasanya. Oh gitu. Oh jadi ciri-ciri kita tahu kucing itu sehat atau enggak juga jadi keaktifannya. Kalau misalnya kucing yang nggak sehat dia cenderung diam aja. Oke. Bul, sini nak. Oh dia. Saya mau lagi ya. Mas udah. Sini sayang. Dan bulan biar di sini dulu ya. Nah kalau untuk selama membuka usaha pet shop ini, kebanyakan owner itu nyari makanan yang seperti apa sih Mbak? Apakah mereka dari segi harga atau kualitas biasanya? Beda-beda sih Mbak. Oh, beda-beda. Ada yang maunya yang mahal, yang bagus, tapi ada juga yang disesuaikan dengan kondisi Kemampuan. keuangannya. Oke. Yang menengah ke bawah biasanya cari yang Middle ya. yang Standar. biasa, standar. Apakah harga makanan itu mempengaruhi tumbuh kembang Anabul? Apakah harus yang mahal, emang yang harus paling bagus atau enggak? Sebenarnya itu tadi ya Mbak, nggak semua kucing itu cocok ya. sama makanan yang mahal, dan nggak semua kucing juga cocok sama makanan yang murah. Jadi kayak Embul ini dia karena dari kecil sudah biasa makan makanan Premium yang mahal, ya? yang premium, jadi dikasih makanan yang biasa langsung reaksi dianya. Agak alergi gitu ya? Tapi untuk beberapa kucing yang lain itu malah justru dikasih makanan kucing Premium? yang biasa. Yang biasa? Nggak apa-apa, bagus-bagus aja. aman-aman aja. Jadi tergantung dari Kucingnya kondisi sendiri. kucingnya itu sendiri.
Nah, kalau Mbak Linda melihat perkembangan sekarang nih, banyak nggak yang pelihara kucing sebanyak apa dan setren apa sih sekarang ini? Kayaknya banyak banget. Banyak banget ya? Soalnya sekarang kucing liar aja banyak yang ngasih makan ya. Iya, banyak yang street feeding ya, Iya. banyak yang ngasih makan. Jadi memang pecinta hewan semakin kesini semakin banyak ya. Yang Syukur nih. rescue di jalanan juga banyak. Itu Setahuku malah sebagian besar mereka beli makanan kucing yang banyak-banyak itu untuk rescue? dibagi-bagi kayak kucing jalanan ya. Kucing jalanan Wah, sih, Mbak. ini apresiasi banget ya, karena kita juga harus peduli sama kucing-kucing jalanan. Dan nggak membedain. Nggak beda-bedain ras ya, nggak apa. Jadi kita semuanya tidak rasis dengan kucing ya. Nih pemirsa tuh dia lagi makan snack sampai digigitin tuh. Ya. Jadi yang rescue banyak ya Mbak ya, yang beli-beli di sini. Mbak, boleh tahu nggak sih kayak per bulan habis berapa ton untuk makanan kucing? Tapi rata nih untuk semua jenis. Berapa ya Mbak? Pernah ngitung nggak sebulan ya? Atau minggu gitu habisnya berapa? Seminggu itu Sekitar berapa karung atau berapa ton gitu? ya seminggu itu bisa 100 karung 100 kayaknya karung ada deh, ya Mbak. untuk makan. Satu karung tuh berapa kilo? 25? 20 kilo. 20 kilo ya? Saya nak. Oke. Nah, kalau untuk bersihin telinga nih, kalau dia pas ketika tidak grooming, bisa nggak sih kita nih? Sebenarnya pet owner itu bisa membersihkan Bersihin sendiri. telinganya di rumah. Gimana caranya Bisa tuh, dengan Mbak? kain yang dibasahin dengan air bersih. Hmm? Tapi kainnya yang lembut ya Mbak. Oh, harus yang Jangan lembut. kasar. Heeh. Dan dibersihkan bagian-bagian yang kotor aja, jangan terlalu dalam karena gitu. karena bagian dalam telinga kucing itu sensitif. Oh gitu. Terus kalau misalnya keesokan harinya dia kotor lagi, itu kemungkinan ada yang salah dengan telinganya. Oh, gitu. Jadi biasanya ya Mbak, kalau kucing sering garuk-garuk dan telinganya kotor terus-menerus walaupun sudah dibersihkan, itu biasanya di dalamnya ada kutu telinga atau yang biasa disebut ermit. Ermit. Itu cara ngatasin kutu telinga itu? Bisa langsung segera dibawa ke dokter hewan terdekat untuk dilakukan pemeriksaan. Oke. Karena itu kalau dibiarin aja, kalau digaruk-garuk terus sama kucing itu bisa luka dan bisa menyebabkan infeksi. Oke, bahaya banget berarti ya. Ya lumayan. Mbak, ini bisa kita praktekin nggak bersihin telinganya embul ini? Oh, Boleh bisa, nggak? bisa. Boleh ya. Jadi dia pelan-pelan gitu ya? Pelan-pelan aja. Ini pakai kain yang lembut ya Mbak. Kalau aku biasanya sih pakai kanebo yang bersih. Sedikit aku Dikasih basahin. air ya. Kita bersihin bagian pinggir-pinggirnya aja. Jadi kalau misalnya telinganya kotor gitu bisa sampai infeksi nggak sih Mbak? Pernah nggak ada kasus atau yang parah banget telinganya? Ya itu tadi Mbak, biasanya infeksinya karena ada ermitnya itu. Itu yang bikin infeksi itu ya? Ya, karena digarukin terus luka, jadinya infeksi dan biasanya keluar nanah dari dalam Telinganya. Kasian ya. Terus mau snack ya nggak? Mau snack nggak? Snacknya mau nggak? Ini nggak nak? Sayang nak. Aduh, nggak mau dicuap. Saya tidak bisa disuap katanya. Ini. Beneran nggak mau dong dia. Nah, Mbak Linda tadi kan kita udah mainan sama kucing, udah ngasih snack, terus udah bersihin telinganya juga. Nah, untuk kotoran kucing nih, biasanya kan pakai litter box nih. Idealnya litter box itu diganti per berapa periode sih, Mbak? Kalau membersihkan litter boxnya itu sebaiknya minimal sehari sekali ya Mbak. Minimal itu ya? Kalau jangan sampai numpuk karena itu selain menimbulkan bau nggak sedap, kalau numpuk ya bisa menyebabkan kucing jadi nggak nyaman juga. Oh gitu. Jadi itu efeknya juga ke kucingnya sendiri Iya, ya? ke kucingnya sendiri. Biasanya ada beberapa kucing yang kalau di situ udah ada pupnya dia nggak mau BAB di situ begitu. Oke, karena udah mungkin pikir dia penuh nih ya. Kotor nih, aku mau yang Itu bersih. yang bersih gitu ya. Nah, kalau untuk pemilihan pasir kucing sendiri nih yang disaranin dari Mbak Linda sendiri, pasir yang seperti apa nih untuk Anabol? Kalau untuk penggunaan pasir bentonite atau pasir wangi itu sebaiknya memilih pasir yang memiliki daya serap yang tinggi. Sehingga
mudah untuk membersihkannya dan nggak boros, Oh jadinya gitu, lebih hemat. ya. Dan itu tadi harus dibersihkan minimal 1 kali, kali sehari supaya kucingnya juga nyaman ya. Nyaman, terus nggak menimbulkan penyakit juga buat kucingnya. Kayak gitu. Karena kan kotor ya, Mbak. Karena kotor ya, itu juga bisa jadi sarang penyakit Sarang ya. penyakit. Oke deh. Dan nanti kita juga mau coba memotong kuku kucing ya, karena memang juga itu harus ada teknik khusus nggak sih Mbak kalau motong kuku kucing? Ini tadi kalau untuk memotong kuku kucing sebenarnya semua pet owner itu bisa potong sendiri di rumah, tapi yang perlu diperhatikan untuk memotong kuku kucing itu nggak boleh lewat dari Kukunya? tengah sampai ke pangkal. Jadi yang boleh dipotong cuman ujung-ujungnya. Bagian aja. depannya, ujung-ujungnya aja. Karena di kuku kucing bagian tengah sampai pangkal itu ada pembuluh darah yang kalau kepotong bisa Bahaya nih. Bahaya, bisa pendarahan yang bisa menyebabkan infeksi. Nah, untuk motongnya juga kita ada alat khusus ya yang ada. dijual umum ya, dijual bebas ya. Nah, nanti kita bakal lihat bagaimana cara motongnya. Pasti tipsnya yang dipotong cukup bagian depannya aja, bagian ujung-ujungnya aja. Oke deh. Nah, Mbak Linda mungkin ada pesan untuk pet owner atau pecinta anabul di luar sana bagaimana nih untuk memelihara kucing yang baik di rumah? Saran aku ya, sayangi kucing kalian, lakukan perawatan yang dengan optimal dengan memberikan nutrisi yang cukup, grooming 2 kali dalam sebulan, pemberian obat cacing dan obat kutu secara rutin, dan lakukan vaksinasi. Nah, itu dia ya. Dan juga yang pasti sayangi kucingnya apapun jenisnya ya Mbak ya. Apapun jenisnya. Jadi mau dia kucing kampung, mau dia kucing ras, semuanya tetap kucing. Jadi perlu kita sayangi. Perlu kita sayangi. Nggak perlu dibeda-bedain. Nah, itu dia. Nah, makasih Mbak Linda, kita udah ngobrol-ngobrol banyak banget soal kucing, dan yang pasti semoga bermanfaat. Dia bisa dipraktekkan sama pemirsa di rumah, khususnya para pecinta kucing. Dan saya Vera Wang, terima kasih untuk kebersamaannya di Davika TV. Aku mau borong inilah buat kucingku. Ini aja Mbak. Iya. Biar gemuk kucingnya. Ya, disesuaikan sama kebutuhannya dia ya. Oke. Totalnya semua 50.000. Oke. Aku transfer ya Mbak ya. Nah, Mbak Linda makasih banget udah bagi-bagi cerita tentang tips merawat kucing ya. Terima kasih ya Mbak udah mau mampir. Nah, pemirsa, tadi kita sudah ngobrol-ngobrol soal bagaimana cara merawat kucing, dan Vero juga udah beli nih makanan untuk kucing Vero di rumah supaya kebutuhan nutrisinya terjaga. Dan gak cuman makanan, tapi juga merawat kucing mulai dari kebersihannya harus dijaga, terus juga vitamin, dan yang pasti vaksin untuk hewan peliharaan kesayangan kita. Terima kasih sudah bersama kami, saya Vera Wang.